Apa itu organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka dari itu kita hidup berdampingan dengan orang lain sehingga membentuk kehidupan sosial. Kehidupan sosial inilah yang menyebabkan kita memiliki interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial inilah yang pada akhirnya menyebabkan beragam fenomena sosial di kehidupan. Salah satu fenomena sosial tersebut adalah terbentuknya organisasi. Organisasi adalah suatu wadah yang berisi sekumpulan orang dengan tujuan yang sama. Organisasi di masyarakat pun banyak jenisnya. Salah satunya adalah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Pada dasarnya, organisasi sektor publik adalah organisasi yang berfokus pada pelayanan publik tanpa mengharapkan keuntungan finansial. Organisasi-organisasi ini pun tidak dimiliki dalam bentuk saham serta keputusan yang diambil berdasarkan konsensus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari akuntansi sektor publik. Nah, tujuan akuntansi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu manajemen kontrol. Nah, tujuan dari akuntansi sektor publik manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua, accountability. Nah, tujuan akuntansi sektor public accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Sementara itu, menurut kerangka konseptual akuntansi sektor publik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran. Yang ketiga, menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuatan laporan sekaligus hasilnya yang sesuai. Nah, yang keempat, menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas pembuatan laporan sesuai dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun panjang. Akuntansi sektor publik dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan dalam penerapannya menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat dalamnya. Yang kedua ada akuntansi sosial atau social accounting. Akuntansi sosial atau social accounting ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit dan nirlaba yang dijalankan khususnya untuk lembaga makro seperti partai politik, masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya. Akuntansi sektor publik telah terbukti memiliki peranan yang penting dalam sistem pemerintahan dan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Apabila terjadi pembahasan akuntansi sektor publik dalam pemerintahan, akan berdampak pada kekosongan pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor itu sendiri. Nah, ruang lingkup pada akuntansi sektor publik ini lebih luas jika dibandingkan dengan sektor swasta. Bidang ilmu akuntansi sektor publik ini melingkupi ruang yang luas demi kepentingan bersama. Akuntansi sektor publik melingkupi yang pertama itu ada perencanaan keuangan dan pembangunan, yang kedua ada sistem pengawasan dan pemeriksaan,
Dan yang ketiga ada implikasi keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, akuntansi sektor publik juga mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara serta departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi lainnya. Namun, organisasi sektor publik ini sangat dibatasi hanya untuk organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Maka dari itu, akuntansi sektor publik hanya mencakup bidang utama sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi pemerintah pusat, yang kedua ada akuntansi pemerintah daerah, yang ketiga ada akuntansi partai politik, yang keempat ada akuntansi LSM, 5 ada akuntansi yayasan, dan keenam ada akuntansi pendidikan, 7 akuntansi kesehatan, dan yang ke-8 ada akuntansi tempat peribadatan. Karakteristik organisasi akuntansi sektor publik. Yang pertama, tidak mencari keuntungan dalam bentuk finansial. Yang kedua, bersifat mandiri. Yang ketiga, memiliki batasan dalam organisasi. Yang keempat, tidak mempunyai kepemilikan dalam bentuk saham. Yang kelima, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang keenam, memiliki arah tujuan yang jelas. Yang ketujuh, pengambilan kebijakan serta keputusan didasarkan pada konsensus. Yang kedelapan, mempunyai pola dalam pertanggungjawaban. Yang kesembilan, mempunyai sumber pembiayaan yang tersusun. Yang ke-10 memiliki aktivitas yang terencana untuk pelayanan publik. Contoh organisasi sektor publik. Yang pertama, lembaga pemerintah, contohnya kantor pajak dan kantor polisi. Yang kedua, organisasi kesehatan, contohnya adalah rumah sakit. Yang ketiga, organisasi sosial, contohnya panti asuhan. Yang keempat, institusi pendidikan, contohnya sekolah dan universitas. Yang kelima, organisasi agama, contohnya ormas keagamaan dan organisasi di tempat ibadah. Yang terakhir, yayasan, contohnya yayasan pesantren. Kesimpulan dari materi tentang karakteristik organisasi sektor publik adalah bahwa organisasi di sektor publik cenderung memiliki struktur hierarkis yang jelas, proses pengambilan keputusan yang terkadang kompleks dan lambat karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta fokus pada pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan yang lebih bersifat publik daripada keuntungan finansial. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi sangat penting dalam operasi dan manajemen organisasi sektor publik.